Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Matematika wajib di semester 2 tentang limit fungsi aljabar. Jadi langsung aja kita masuk apa itu limit. Jadi limit berasal dari bahasa Inggris ya. Kalian sering dengar unlimited berarti tidak terbatas. Nah, limit itu artinya batas. Nah, dalam matematika sendiri limit itu lebih diartikan ke menuju atau batas. Batas itu menuju atau mendekati ya. Nah, untuk simbolnya, penulisannya dituliskan seperti ini, limit fungsi fx untuk x menuju a atau x mendekati a sama dengan L. Dan tidak semua fungsi memiliki limit di setiap titiknya ya. Jadi suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika dan hanya jika nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya. Jadi untuk di penulisannya limit fungsi fx, x menuju a dari kiri pangkat negatif ya, itu nilainya sama dengan limit fungsi fx untuk x menuju a dari sebelah kanan. Jadi kalau nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya, berarti fungsi tersebut memiliki limit. Nah, untuk soal-soal yang akan kita bahas ini sudah dimasukkan ke dalam fungsi yang memiliki nilai limit. Jadi kita tinggal menyelesaikan atau menentukan nilai limitnya. Gimana cara menyelesaikannya? Caranya simpel, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalian langsung aja substitusi langsung. Nah, tapi kalau disubstitusi langsung menghasilkan 0/0, kalian harus selesaikan dengan cara yang lain, yaitu bisa pemfaktoran atau kali sekawan. Jadi langkahnya simple ya, kalian coba substitusi langsung. Setelah disubstitusi, kalau hasilnya bukan 0/0 berarti itu langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau menghasilkan 0/0 berarti kalian harus cari cara yang lain, bisa memfaktorkan, bisa juga kali sekawan. Kali sekawan ini kalian gunakan kalau ketemu fungsinya bentuknya bentuk akar ya. Jadi kalau bentuk akar silahkan gunakan cara kali sekawan. Tapi kalau bukan bentuk akar berarti kalian gunakan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini kalian pasti sudah nggak asing, sudah pernah dipelajari di SMP dan sudah sering ketemu di materi-materi sebelumnya. Silakan buat teman-teman yang masih belum paham tentang pemfaktoran atau lupa bisa mereview ulang di video saya yang lain tentang pemfaktoran. Saya tuliskan linknya di description box. Oke, kita lanjut aja. Ini hal-hal yang perlu kalian ingat untuk bekal mengerjakan limit. Yang pertama, 0/A. A ini bisa kalian ganti angka berapapun, 0/1, 0/5, 0/10, itu hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi 0 dibagi angka berapapun itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, A/0, angka berapapun yang bernilai positif dibagi 0 itu hasilnya positif tak hingga. Kemudian negatif A/0 itu hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Nah, sebenarnya angka dibagi 0, angka misalnya angka 5 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Nah, tapi untuk materi limit fungsi aljabar, jika ketemu angka dibagi 0 itu hasilnya tak hingga ya. Kadang pilihan ganda ada ditulis positif sama negatifnya, kadang tidak ada positif sama negatifnya, jadi langsung tak hingga aja. Nah, itu tergantung dari soal yang teman-teman dapat ya. Nah, jadi kalau ketemu yang bentuknya seperti ini, kenapa hasilnya tidak terdefinisi, kenapa hasilnya tak hingga, ini kalau dikerjakan dengan metode grafik, bukan metode aljabar. Kalau kalian kerjakan limitnya menggunakan metode grafik, ini kadang kalau ketemu hasil yang seperti ini bisa jadi kalau dikerjakan pakai grafik malah dapatnya tidak punya limit karena kiri sama kanannya berbeda gitu ya, seperti itu. Tapi untuk soal selanjutnya itu saya tekankan, ini kita mengerjakan soal yang fungsinya ada nilai limitnya. Kemudian kalian harus ingat pemfaktoran bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A minus B. Contohnya seperti ini, misalnya ketemunya X kuadrat dikurang 16 ya.
itu sama dengan, bisa teman-teman ubah bentuknya menjadi x kuadrat dikurang 16. Ini kan sama dengan 4 pangkat 2 ya. Jadi bentuknya a kuadrat kurang b kuadrat. Ini juga x kuadrat dikurang 4 kuadrat. Sehingga kalau difaktorkan, teman-teman bisa mengubahnya menjadi x plus 4 dikali x minus 4. Boleh nggak x min 4 dulu dikali x plus 4? Boleh ya, sama aja. Perkalian dibolak-balik tuh sama. Oh, ada contohnya di sini. Nah, kita hapus deh. Nah, contohnya lagi yang lain ada x kuadrat dikurang 4. 4-nya teman-teman ubah jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi x plus 2 dikali x minus 2. Nah, bentuk yang berikutnya ada pangkat 3. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B dikali A kuadrat tambah A kali B ditambah B kuadrat. Oke, ini ada tutup kurungnya. Jadi cara menghafalnya, yang A ini pangkatnya dari besar sampai ke kecil, A pangkat 2, A pangkat 1, kemudian mengecil lagi jadi A pangkat 0. A pangkat 0 itu tidak perlu ditulis, sama dengan 1. Kemudian kalau yang B, dia dari kecil membesar, jadi B pangkat 0 nggak ada karena sila 1, kemudian B nya naik pangkat 1, kemudian B nya pangkat 2. Jadi kebalikan ya, kalau A dari besar ke kecil, yang B nya dari kecil semakin besar. Contohnya nggak ada. Contohnya misalnya x pangkat 3 dikurang 8. Nah, 8-nya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sehingga kita bisa gunakan x pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 itu sama dengan x kurang 2 dikali x-nya pangkatnya besar, kemudian x-nya pangkatnya turun, 2-nya mulai muncul. Nah, x-nya habis, 2-nya makin besar, 2 pangkat 2. Atau boleh juga langsung teman-teman ganti di sini dengan 4. Kemudian yang perlu lagi diingat itu tentang sekawan, karena dipakai untuk mengalihkan sekawan. Akar x tambah akar a itu sekawannya akar x kurang akar A. Kemudian kalau A akar X kurang B akar Y, sekawannya A akar X tambah B akar Y. Masih banyak ya bentuk-bentuk fungsi lain dan sekawannya seperti apa. Intinya nih, saya ambil contohnya 2 aja. Intinya kalian tinggal ubah operasinya. Kalau awalnya penjumlahan, sekawannya menjadi pengurangan, atau kebalikannya, awalnya pengurangan berarti sekawannya menjadi penjumlahan. Selain tanda operasinya itu semuanya tetap, jangan kalian ubah-ubah. Oke, kita langsung aja ke masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, nomor 1, limit x kuadrat kurang 4 untuk x menuju 3. Jadi langkah pertama tadi kita coba substitusi langsung ya. Kalau hasilnya bukan 0 per 0 berarti itu kita langsung ketemu jawabannya. Jadi coba kita substitusi x-nya 3 menjadi 3 kuadrat. Kita substitusi x-nya 3 menjadi 3 kuadrat. Ini 3 kuadrat dikurang 4, 3 kuadrat hasilnya 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ya, kita ketemu hasilnya 5. 5 bukan bentuk 0 per 0, jadi ini langsung ketemu jawabannya yang D, 5. Simpel ya. Nomor 2, limit x kuadrat tambah 3x tambah 2 per x tambah 1 untuk x mendekati 1. Berarti kita coba langkah pertama substitusi langsung, x-nya sama dengan 1 menjadi 1 kuadrat 1 kuadrat 1 ditambah 3x, 3 kali 1 3 tambah 2 per 1 tambah 1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Berarti jawabannya kita langsung ketemu 3. Itu ya. Soal nomor 3, limit 3x kuadrat kurang 6x per x kurang 2 untuk x-nya mendekati 2. Nah, kita coba substitusi langsung. Kita masukkan x-nya 2 menjadi 3 dikali 2 kuadrat itu 4 dikurang 6 dikali 2 per 2 kurang 2 dengan 12 dikurang 12 per 0, hasilnya 0 per 0. Nah, kalau
tadi pas kita substitusi langsung hasilnya berupa angka bukan 0/0, berarti itu langsung ketemu jawabannya. Nah ternyata di nomor 3 setelah kita coba substitusi langsung ya kan teman-teman, kita ternyata menemukan hasilnya 0/0. Seperti tadi sebelumnya, kalau ketemu 0/0 berarti kalian lakukan pemfaktoran atau kali sekawan. Nah untuk soal nomor 3 ini bentuknya bukan bentuk akar, jadi kita lakukan cara pemfaktoran. Ya, nomor 3 kita tulis dulu soalnya, limit x menuju 2, 3x kuadrat dikurang 6x per x kurang 2. Yang mana yang difaktorkan itu tergantung soal ya, kadang pembilangnya, kadang penyebutnya, kadang dua-duanya pembilang dan penyebut difaktorkan. Nah untuk soal nomor 3 ini kelihatan yang difaktorkan itu sudah pasti yang di atas, karena yang di bawah udah bentuk paling sederhana itu. Jadi sama dengan kita tulis ulang limitnya x menuju 2, yang di atas ya pemfaktorannya 3x kuadrat kurang 6x, sama-sama ada x-nya, sama-sama kelipatan 3, jadi kita bisa keluarkan 3x nya. 3x kuadrat dibagi 3x hasilnya x, min 6x dibagi 3x hasilnya minus 2. Kalau teman-teman ragu ini udah bener atau belum, bisa dicek lagi 3x dikali x 3x kuadrat, kemudian 3x dikali min 2 min 6x. Jadi kita mengubah bentuknya tanpa mengubah nilai. Kalau ternyata pas dicek hasilnya beda dengan di atas, berarti ini mengubah bentuknya salah ya, jadi dicek ulang lagi. Per yang di bawah tetap x kurang 2. Nah inti dari pemfaktoran dan kali sekawan itu setelah teman-teman faktorkan, teman-teman harus pastikan ada bagian yang di atas yang di pembilang dan yang penyebutnya itu yang sama, yang bisa dicoret. Nah, ini ada yang sama, ada yang dicoret. Nah setelah dicoret baru kita masukkan, kita substitusikan nilai x-nya tadi sama dengan 2. Jadi 3x menjadi 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Ya, saya ulangi, ini langkah pentingnya. Setelah difaktorkan, kalian harus menemukan, harus kalian cari bentuk yang bisa disederhanakan atau bisa dicoret. Sebelum kalian coret, jangan kalian masukkan x-nya 2. Karena sebelum dicoret, kalau kalian masukkan x-nya 2, walaupun ini bentuknya sudah berubah, nanti hasilnya masih tetap 0/0. Ya. Jadi setelah dicoret, baru langkah selanjutnya substitusikan nilai x-nya. Jadi x-nya jawabannya nomor 3 itu yang B, 6. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Limit x kuadrat kurang 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 untuk x mendekati 1. Kita substitusi langsung. 1 kurang 1 yang di atas 0 per yang di bawah 1 kurang 3 min 2 tambah 2 hasilnya 0. Ternyata kita ketemunya 0/0 lagi, berarti kita lakukan pemfaktoran ya, karena ini bukan bentuk akar yang nomor 4. Jadi tulis ulang dulu, limit x menuju 1, x kuadrat kurang 1 per x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan yang mana yang difaktorkan. Nah untuk soal nomor 4, yang di atas kalian faktorkan, yang di bawah penyebutnya juga difaktorkan. Limit x menuju 1 tetap ditulis x kuadrat kurang 1, ini ingat ya, x kuadrat kurang 1 itu sama dengan x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi ini bentuk yang a kuadrat dikurang b kuadrat, sehingga faktornya menjadi x plus 1 dikali x minus 1. Yang tadi yang barusan kalian pelajarin di remembernya ya. Kemudian x kuadrat kurang 3x plus 2, silakan teman-teman faktorkan menjadi x kali x, 2, 1, minus, minus. Nah, sini kelihatan setelah kita faktorkan, langkah berikutnya kita menyederhanakan dengan cara mencoret ya. Ini ada yang sama dicoret. Nah, setelah dicoret baru kita substitusikan x-nya 1 menjadi 1 tambah 1 per yang di bawah 1 kurang 2. Jadi 2 per min 1 hasilnya sama dengan minus 2. Ya, perlu diperhatikan kalau soalnya berupa soal esai, teman-teman harus selalu tulis nilai limit x menuju 1-nya ini ya.
saat X-nya sudah kita substitusi 1, baru nilai limitnya ini tidak perlu ditulis lagi karena sudah kita substitusi. Sebelum disubstitusi ini tetap ditulis terus ya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda nggak masalah ya, lupa nulis limitnya karena nggak berpengaruh juga di nilai teman-teman. Oke, nomor 5, limit X pangkat 3 dikurang 8 per X kuadrat tambah X kurang 6 untuk X menuju 2. Kita coba substitusi X-nya 2, 2 pangkat 3 8 kurang 8 0 per yang di bawah 2 pangkat 2 4 tambah 2 6 kurang 6 0. Oke, berarti kita faktorkan lagi. Limit X menuju 2, X pangkat 3 dikurang 8, ini langsung saya ubah aja 8-nya 2 pangkat 3 per bawahnya X kuadrat tambah X dikurang 6 ya. Kita tulis ulang nilai limitnya X menuju 2, yang di atas kita faktorkan tadi pangkat 3 pemfaktorannya X kurang 2, kemudian X nya pangkatnya besar, pangkatnya menurun, 2 nya mulai muncul, 2 nya membesar, 2 pangkat 2 hasilnya 4 per yang di bawah pemfaktorannya. Ini saya ulangin daripada teman-teman bingung makin ke depan karena belum bisa memfaktorkan, mending teman-teman mundur dulu sedikit mengulang lagi tentang pemfaktoran untuk nanti meroket lebih cepat paham tentang limitnya. X kuadrat tambah X kurang 6 itu jadi X 3 kali 2, 3 nya positif, 2 nya negatif. Nah ingat setelah kita faktorkan kita cari yang bisa dicoret atau bisa disederhanakan, ini sama ini. Kalau sudah dicoret baru substitusikan nilai X nya 2. Nah kalau sudah disubstitusikan teman-teman nggak perlu nulis limitnya lagi, jadi kita substitusikan 2 kuadrat tambah 2 kali X 2 kali 2 tambah 4 per X tambah 3 jadi 2 tambah 3. Jadi sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 per 5. Jadi 12 per 5. Jawabannya yang belum ada. Dalam bentuk pecahan campuran ini menjadi per 5 kali 2 10 ya, 2 per 5 ya, karena nggak ada pecahan biasanya. Jadi silakan teman-teman ubah dulu ke pecahan campuran. Jadi 2 per 5. Nomor 6, next nomor 6. Limit akar 2x kurang 2 per x kuadrat kurang 4 untuk x menuju 2. Substitusikan x nya 2 menjadi akar 4. Akar 4 itu 2 kurang 2 0 per 4 kurang 4 itu 0 ya. Jadi karena hasilnya 0 per 0, kita nomor 6 ini ada bentuk akarnya, jadi kita kerjakan dengan kali sekawan. Nah, limit x menuju 2 akar 2x kurang 2 per x kuadrat kurang 4 kalikan sama sekawannya. Sekawan yang bentuk akar ini yang di atas akar 2x kurang 2, berarti sekawannya akar 2x, operasinya pengurangan, sekawannya berarti plus 2 per sama akar 2x plus 2 ya. Jadi bentuknya pecahan, atas sama bawahnya pastikan sama, selalu sama. Jadi sama dengan limit x menuju 2. Nah, yang teman-teman kerjakan yang perlu dikalikan pelangi itu yang ada sekawannya. Nah, yang ada sekawannya itu kan yang di atas. Jadi yang di atas yang kita kalikan pelangi. Jadi cara ngalikannya nih ya, yang depan sama yang depan, yang depan sama yang belakang, ini sama ini sama ini. Oke, jadi coba kita kerjakan. Akar 2x dikali akar 2x, akar dikalikan akar, angka yang di dalamnya sama menjadi 2x, akarnya hilang. Akar 2x dikalikan 2 menjadi plus 2 akar 2x, min 2 dikali akar 2x, min 2 akar 2x, min 2 dikalikan 2 menjadi minus 4 per. Nah yang di bawah, kalau yang di atas kan tadi dikerjakan dikalikan pelangi nih yang sekawan. Nah yang di bawah ini kan bukan sekawannya, jadi kalian tulis ulang aja x kuadrat kurang 4 dikali akar 2x tambah 2. Gak usah repot-repot kalikan pelangi ya, tulis aja ulang.
Kemudian menjadi limit, ini tetap ditulis karena kita belum selesai, belum ada yang dicoret. Nah, ini 2 akar 2x dikurang 2 akar 2x itu 0 ya. Nih. Jadi yang di atas sisa 2x dikurang 4. Per yang di bawah x kuadrat kurang 4-nya ini kita faktorkan menjadi x plus 2 kali x minus 2 dikali akar 2x tambah 2. Nah, ini belum ada juga nih yang kita coret nih. Kalau yang tadi kan kita nyoretnya atas sama atas nih, belum ada yang atas sama bawah, jadi sederhanakan lagi. Jadi masih ditulis nilai limitnya x menuju 2, 2x kurang 4, bisa teman-teman sederhanakan, keluarkan 2-nya, 2x bagi 2 sisa x, min 4 bagi 2 minus 2. Nah, sekarang udah kelihatan ya mana yang nanti akan kita coret. Ini yang di bawah tetap akar 2x tambah 2. Nah, sekarang yang dicoret nih, nah yang sama. Nah, setelah dicoret baru kita substitusi nilai x-nya 2, yang di atas sisa 2 per, karena sudah disubstitusi limitnya udah nggak perlu ditulis ya teman-teman, menjadi 2 tambah 2 dikali akar 2 kali 2 akar 4 tambah 2. Jadi sama dengan 2 per 4 akar 2, 2 tambah 2, 4. Ini boleh dicoret menjadi 2, jadi 1 per 8. Nah, jadi kalau yang ini ya, tadi saya ulangin, kalau yang ini yang dikalikan pelangi itu yang ada sekawannya, ini sama ini. Nah, cara mengalikannya, kalikan pelangi. Nah, tapi kalau kalian kalikan pelangi, nanti kalian pasti ketemu bentuknya seperti ini. Yang di tengah ini pasti selalu habis, ya. Kalau kalian sering ngerjakan soal, nanti kalian akan ketemu yang di tengah ini ternyata selalu habis. Jadi, biar lebih cepat, kalian bisa kalikan simpelnya ini sama yang ini, ya, depan sama depan, kemudian belakang sama yang belakang. Jadi, kalian melompatin beberapa 2 langkah kali pelangi kan biasanya 4 kali nih. Nah, kalian perlu ngalikannya 2 kali aja, karena yang di tengah-tengah ini nanti pasti habis ya. Jadi depan sama depan dikali belakang sama belakang. Jadi nomor 6 jawabannya 1/8 yang B. Oke, berikutnya nomor 7, limit x kuadrat kurang 9 per akar x kuadrat tambah 7 kurang 4 untuk x mendekati 3. Kita coba substitusi langsung. 3 kuadrat 9 kurang 9, 0. Oh wait, 9 kurang 9, 0. Aduh, mana nih? Ya, per akar 3 kuadrat 9 tambah 7, 16. Akar 16, 4 kurang 4, 0 ya. 0 per 0 lagi, dan di sini ada bentuk akarnya, berarti nomor 7 seperti nomor 6 kita kerjakan dengan kali sekawan. Saya tulis ulang dulu, limit x menuju 3, x kuadrat dikurang 9 per akar x kuadrat tambah 7 dikurang 4 dikali sekawannya. Sekarang yang ada bentuk akarnya yang di bawah, jadi kita cari sekawannya ini nih. Sekawannya itu akar x kuadrat tambah 7, tetap yang berubah operasinya ini kurang 4 menjadi tambah 4. Atasnya sama, x kuadrat tambah 7 tambah 4. Jadi sama dengan limit x menuju 3, ingat yang kita kalikan itu yang ada sekawannya, berarti yang di bawah, yang di atas kalian tulis ulang aja. Jadi x kuadrat kurang 9 dikali akar x kuadrat tambah 7 tambah 4. Nggak perlu kalian hitung, kalian tulis aja. Per yang di bawah tadi cara cepatnya ya, depan dikalikan sama depan. Jadi akar dikalikan akar ini, akarnya hilang, sisa yang di dalam akar, x kuadrat tambah 7, kemudian min 4 dikalikan plus 4, hasilnya minus 16. Kalau kalian mau kalikan pelangi yang lengkap, yang 4 langkah itu juga sama, nanti ujung-ujungnya yang di tengah itu dicoret, hasilnya ketemunya sama seperti ini, x kuadrat tambah 7 kurang 16. Nah, lanjut kita kerjakan menjadi limit x menuju 3, menjadi x kuadrat dikurang 9 per
akar X kuadrat tambah 7 tambah 4 per bawahnya kita selesaikan dulu. X kuadrat 7 kurang 16 itu minus 9. Nah, kebetulan nggak perlu difaktorkan, ini sudah langsung sama, tinggal kita coret. Ingat, kalau sudah mencoret atas sama bawahnya, baru substitusikan X-nya 3 ya. Kita sekarang substitusi, berarti limitnya udah nggak perlu ditulis, menjadi akar 3 kuadrat 9 tambah 7 akar 16 ditambah 4, dikurang lagi tambah ya, akar 16 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 8. Oke, nomor 7 jawabannya yang domba 8. Nomor 8, nilai limit 6 per X kuadrat kurang X kurang 2 kurang 2 per X kurang 2 untuk X mendekati 2 sama dengan titik. Oke, kalau kita masukkan ini menjadi 2 kuadrat 4 kurang 2 kurang 2 per 2 kurang 2. 6 per 0 ya, 6 per 0 itu tidak terdefinisi, dikurang lagi sama penyebutnya juga tidak terdefinisi ya, nggak bisa dikerjakan ini pecahannya karena tidak terdefinisi. Jadi ini kita kerjakan dengan pemfaktoran ya, karena bukan bentuk akar. Nomor 8 kita tulis dulu soalnya, limit X menuju 2 6 per X kuadrat dikurang X kurang 2 kurang 2 per X kurang 2 sama dengan limit X menuju 2. Nah, seperti biasa kalau operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan syaratnya itu penyebutnya harus sama. Nah, ini kan belum sama nih. Biar kelihatan kita faktorkan dulu deh yang di bawah ini. Ini penyebutnya menjadi X 2 sama 1, ini minus, ini plus. Dikurang 2 per X kurang 2. Nah, di sini kalian bisa lihat ini penyebutnya sama-sama ada X kurang 2-nya. Nih. Tapi yang di sebelah kiri penyebutnya ada tambahannya X plus 1 ya. Jadi biar sama dua-duanya ini penyebutnya kita buat lengkap X kurang 2 kali X tambah 1. Jadi ini sama dengan limit X menuju 2 6 per, ini kan tetap nih udah lengkap, dikali X tambah 1 dikurang 2 per X kurang 2. Nah, ini baru X kurang 2 aja, masih kurang X tambah 1. Tambahin aja di sini X tambah 1 biar penyebutnya sama kayak ini. Nah, tapi ingat harus adil, kalau yang di bawah kalian kalikan dengan X tambah 1, berarti ini yang di atasnya juga dikali dengan X tambah 1. Nah, ini ya. Jadi kalau yang di bawah dikali X plus 1, jangan lupa yang di atas harus kalian kali dengan X plus 1. Kalau nggak kalian kali, itu kalian mengubah bentuknya sekaligus mengubah nilainya. Jadi ini kan kita otak-atik, kita manipulasi, ubah bentuknya tanpa mengubah nilainya. Lanjut, seperti biasa kalau pecahan kan kalau udah sama ini boleh kalian tulisnya satu kali. Penyebutnya menjadi X kurang 2 dikali X plus 1 ya. Ini masih ada limitnya karena kita belum mencoret, tulis lagi. Yang di atasnya menjadi 6 kurang 2 dikali X plus 1. Nah, kita selesaikan dulu yang di atas. Limit X menuju 2, boleh nggak ini langsung dicoret sama ini? Nggak boleh ya. Kalau operasinya pengurangan, ini nggak boleh dicoret. Kecuali operasinya perkalian, baru kalian boleh coret langsung ini. Jadi cara mengerjakannya, kalian kali min 2 dikali X, min 2X. Kemudian min 2 dikali 1, minus 2. Per X kurang 2 dikali X plus 1. Nah, ya udah mulai kelihatan ini mana yang akan kalian sederhanakan, yang akan kalian coret. Pokoknya kalau udah mencoret itu udah plong. 6 kurang 2, 4 kurang 2X per X kurang 2 dikali X plus 1. Nah, nggak muat, saya lanjutkan ke sini.
sama dengan limit, masih ada limitnya ya karena belum kita coret. 4 kurang 2x ini mirip dengan yang bentuk ini, kalian bisa ubah menjadi 2 nya kita keluarkan. 2x biar sisa x, berarti min 2 nya yang kita keluarkan ya teman-teman. Min 2 nya kita keluarkan biar bentuknya biar bentuknya sama kayak ini ya. Biar jelas mana yang dicoret, kita kerjakan dari yang x nya dulu. Min 2x dibagi min 2 berarti sisa x. Kemudian 4 dibagi min 2 berarti sisa minus 2. Atau kalian bisa cek min 2 kali x min 2x, yang ini belakang. Min 2 kali min 4 positif 4. Boleh ya dibolak-balik, 3 tambah 2 kan sama aja dengan 2 tambah 3. Jadi kalian boleh bolak-balik letaknya. Per bawahnya x kurang 2 dikali x plus 1. Nah udah kelihatan ya. Nah lega nggak tuh udah nyoret? Kalau udah nyoret baru kita substitusi x nya 2, yang di atas sisa min 2 per yang di bawah x tambah 2 menjadi 2, x tambah 2 x tambah 1 menjadi 2 tambah 1. Jadi hasilnya min 2 per 3 yang nomor 9. Jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit x kuadrat tambah 2ax plus b per x kurang 2 sama dengan min 3, maka AB sama dengan titik-titik. Ayo, nomor 9 kalian nggak ditanya nilai limitnya karena nilai limitnya udah diketahui, hasilnya minus 3. Yang ditanya nilai AB, A kali B nya berapa? Nah di sini ada A, di sini ada B. Jadi kita cari dulu A-nya itu berapa sih, B-nya itu berapa, kemudian A kali B-nya itu berapa toh. Nah di sini limitnya X-nya menuju 2 atau mendekati 2. Kalau kita substitusi yang di bawah menjadi 2 kurang 2, hasilnya 0. Ternyata bentuk nomor 9 itu nilai limitnya kalau kita substitusi x-nya 2, yang di atas kan kita belum tahu nih hasilnya berapa karena masih ada A sama B-nya. Tapi yang di bawahnya 0. Kemudian hasilnya minus 3. Ingat nilai limit kalau ketemunya tadi angka per 0 ya, tadi yang di awal yang di remember, kalau ada angka dibagi 0, A per 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, sementara nomor 9 hasilnya udah diketahui nih, negatif 3. Berarti pembilangnya itu bukan sebuah angka. Nih, pembilangnya itu pasti juga 0 per 0. Karena kalau 0 per 0, kalian lakukan faktor pemfaktoran. Nah, setelah difaktorkan, baru ketemunya min 3. Karena kalau pakai substitusi langsung, bawahnya 0, atasnya pasti bukan 0. Atasnya pasti angka. Kalau angka dibagi 0 hasilnya tak hingga. Karena di sini hasilnya min 3, berarti atasnya bukan angka, berarti atasnya 0 per 0. Setelah disubstitusi langsung, makanya difaktorkan dulu baru ketemu hasilnya minus 3. Jadi bisa kita pastikan pembilangnya yang di atas ini itu sama dengan 0, penyebutnya juga sama dengan 0. Itu ya, yang pertama. Kemudian sudah bisa kita pastikan kalau ini dikerjakan dengan metode pemfaktoran karena bukan substitusi langsung dan bukan bentuk akar. Ingat cara pemfaktoran itu kan begini ya, kalau pemfaktoran x menuju 2 per x kurang 2, yang di atas ini kan nanti difaktorkan, tapi kita nggak tahu pemfaktorannya berapa. Kita udah dapat nih hasilnya minus 3. Nah, ingat kalau pemfaktoran dan kali sekawan itu pasti ada yang dicoret. Berarti salah satunya ini sama dengan yang di bawahnya, biar bisa dicoret. Jadi kita pasang aja dulu salah satunya x min 2 ya. Yang satunya apa? Karena kita belum tahu, kita misalkan aja x tambah p deh, Pratiwi Kurnia. Jangan lupa subscribe. Ya, jadi kalau ini sesuai rutenya mengerjakan pemfaktoran kan, kalau ada yang sama dicoret, setelah dicoret kita substitusi nilai x-nya menjadi 2 tambah p, udah ketemu hasilnya minus 3, berarti p-nya sama dengan min 5. Nah, kita dapat p-nya nih min 5.
Buat apa dapat B-nya? Ya udah kita kembalikan aja tadi permisalan pemfaktorannya, X kurang 2 kali X tambah P. Itu hasilnya kan sama dengan faktor dari yang atas ini nih, X kuadrat tambah 2AX tambah B. P-nya kita ganti min 5, jadi X kurang 2 kali X kurang 5. Itu sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah B. Nah, kita kalikan, pelangi, X kali X kuadrat, X kali min 5 min 5X dikurang 2X min 7X min 2 kali min 5 plus 10 sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah B. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, bisa kita puzzle-puzzlein atau puzzle-puzzlein ya. X kuadrat ini sama dengan yang ini. Kemudian 10 ini nyata sama dengan yang B, pasangannya yang B. Kemudian ini variabelnya X, koefisiennya 2A, berarti 2A itu sama dengan minus 7. Nah, udah bisa nih kita cari A sama B-nya. Yang paling jelas itu B-nya itu sama dengan 10. Sekarang kita cari A-nya, 2A itu sama dengan minus 7. Berarti A itu sama dengan min 7 per 2. Nah, kita udah dapat nih A sama B-nya. Yang ditanya nilai dari AB, berarti A kali B min 7 per 2 dikali B-nya 10. Bercoret 5 minus 35. Jadi jawabannya yang A, negatif 35. Oke, nomor terakhir, nilai limit X kuadrat kurang 6X tambah 8 per 3 kurang akar 17 kurang 2X kuadrat untuk X mendekati 2. Jadi buat teman-teman yang lagi mendekati seseorang tapi nggak dapat, itu berarti lagi di zona limit. Karena cuma dekat-dekat aja tapi nggak sampai. Foto. Oke, kita kembali ke nomor 10. Nomor 10 kalau kita substitusi X-nya 2 menjadi 2 kuadrat 4 dikurang 6 kali 2 12 tambah 8 per bawahnya 3 dikurang 17 kurang 4 kurang 2 4 kali 2 8. Jadi oh iya 0 per 0, masih 0 per 0. Ya dong, enak banget kalau cuma substitusi langsung ya kan. Nomor 10 berarti kita kerjakan dengan apa yuk? Dengan kali sekawan karena ada bentuk akarnya. 6X tambah 8 per 3 dikurang akar 17 dikurang 2X kuadrat. Kalikan sekawannya berarti menjadi 3. Sekawannya ini ya yang diubah, bukan yang ini. Yang ini operasi pengurangan, ubah jadi penjumlahan. Yang di dalam akar tetap sama persis, jangan kalian gatuk-gatuk, dan kalian ubah-ubah. Nah, kemudian ingat yang kita kalikan itu yang ada pasangan sekawannya, berarti yang ada yang di bawah, yang di atas tulis aja, tidak usah susah-susah. Oh ini ya, jadi X kuadrat kurang 6X tambah 8 kasih kurung dikali 3 plus akar 17 kurang 2X kuadrat per, nah yang di bawah cara ngalikannya depan kali depan 9, negatif kali positif, negatif, akar kali akar, akarnya hilang, jangan lupa dikasih kurung 17 dikurang 2X kuadrat. Kalau kalian gak kasih kurung berabe, hasilnya beda, capek-capek nanti hitung ya kan, cuma perkara kurung jadi salah. Yang di atas ini kayaknya kita faktorkan deh ya, kita coba faktorkan dulu. Kalau ternyata tidak berguna ya kita kembalikan seperti awal, menjadi 4 sama 2 minus sama minus dikali yang ini tetap ya. Saya ulangin, kalau teman-teman belum bisa memfaktorkan silakan dipelajarin ulang, gak apa-apa mundur sebentar, yang penting nanti mudah ke depannya. Ini caranya ya, min kali 17, min 17, min kali min 2x kuadrat plus 2x kuadrat. Jadi membuka kurungnya dengan cara kalian kalikan semuanya dengan negatif yang di depan ini. Jadi sama dengan limitnya masih ditulis karena kita belum mencoret.
X kurang 4 dikali X kurang 2 dikali 3 tambah akar 17 dikurang 2X kuadrat per yang di bawah 9 kurang 17. Berapa nih? 8 tambah 2X kuadrat. Negatif ya, negatif 8 ya, 9 kurang 17 negatif 8 tambah 2X kuadrat. Oh, biar lebih bagus saya ubah nulisnya min 8 nya di belakang. Biar apa? Ya nggak apa-apa, biar makin mudah menjelaskannya nanti. Nah, sama dengan limit X menuju 2 belum ada yang bisa dicoret, ya udah tulis aja, sabar, pelan-pelan. Dikali 3 tambah akar 17 dikurang 2X kuadrat per nih. Biar bisa disederhanakan, kita keluarkan 2-nya ya. Jadi sisa X kuadrat dikurang 4. Belum ada lagi yang sama, jadi X kuadrat kurang 4-nya nih kalian faktorkan lagi. Yang di atas tetap X kurang 4, X kurang 2, 3 tambah akar 17 kurang 2X kuadrat per 2, X kuadrat kurang 4-nya menjadi X plus 2, X minus 2. Nah, finally kelihatan kan yang akan kita coret. X nih, X min 2. Nah, puas nggak udah mencoret? Kalau udah mencoret, baru kita substitusi X nya 2, X kurang 4 menjadi 2 kurang 4 dikali 3 tambah akar 17 dikurang 2 pangkat 2 kali 2, 8 per 2 dikali X tambah 2, 2 tambah 2. 2 kurang 4 minus 2 dikali 3 tambah akar 9, 3 per 2 dikali 4. Min 2 dibagi 2 minus 1. Jadi 3 tambah 3, 6 kali min 1, min 6 per 4. Atau sederhananya menjadi minus 3 per 2. Oh, nggak perlu pecahan campuran, sudah ada. Jawabannya C, minus 3 per 2. Oke, sekian contoh dari saya ya. Sekarang silahkan kalian latihan, kerjakan sendiri nomor 1 sampai nomor 10. Jika ada kesulitan atau hal yang kurang paham, boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.